Kenapa Novia mau menggugat cerai? Karena mama sangat percaya Novia itu sangat mencintai kamu. Hari ini, tolong jangan persulit prosesnya. Aku sudah tidak ingin meneruskan pernikahan ini. Dan ini gak mungkin jadinya Novia. Ya udah, kalau memang mau mama tanya sendiri silakan. Mama telepon Novia. Oke. Nomornya gak ada. Nomor aku diblok sama dia semenjak kita selalu bertengkar. Jeffrey benar-benar senang banget nih guys ketika dia pertama kali melihat mamanya lagi di situ nih guys ya. Makanya dia langsung memeluk mamanya, dan di situ juga memang dia seneng banget gitu loh. Mamanya juga senang sekali ya guys ya ketika melihat Jeffrey nih guys, karena sudah lama sekali sudah rasanya dia berada di rumah sakit pada waktu itu, lama tidak bertemu dengan Jeffrey, menunggu kabarnya Jeffrey yang tidak kunjung hadir, dan dia akhirnya diantar oleh Danang di waktu itu di hotel, sehingga dia bertemu dengan Pak Arjuna, dan akhirnya Pak Arjuna membawanya kembali ke rumah. Dan oleh karena itu akhirnya bisa membuat mereka semua bahagia kumpul bareng seperti itu nih guys. Nah, orang yang menolongnya itu adalah Danang. Danang itu adalah orang yang dulunya adalah pencopet yang telah dibantu oleh Mama Asri dan diberikan pekerjaan gitu loh guys. Dan oleh karena kebaikannya dulu Mama Asri otomatis membuat Danang ini menyelamatkan dirinya seperti itu nih guys. Nah, di situ tentu saja membuat Jeffrey ini bertanya, siapa sih Danang itu? Gitu loh. Memang Danang adalah orang yang pernah diselamatkan. Namun mendengar kata nama Danang tentu saja membuatnya tidak merasa asing gitu loh guys, karena kayaknya namanya sama persis kayak Draven pada waktu itu loh guys ya, ketika dia mau liburan pada waktu itu nih guys. Nah, itu yang ada di pikiran Jeffrey, kayaknya dia pernah tahu deh namanya kok sama seperti itu. Itulah yang membuat semuanya kayak kok serba sama ya, kira-kira ada apa ya seperti itu. Nah, kemudian ketika mereka semua lagi membahas tentang Danang, yang bahas happy bareng seperti itu nih guys, sebenarnya banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya Jeffrey mengenai Novia yang mau menceraikannya, kesalahpahaman yang terjadi dan lain-lain semua itu. Dan kemudian di situ papanya melihat bahwa memang sudah cukup momen-momen bahagianya, lanjut mengumpulkan mereka untuk ngobrol bareng terkait Kinara, dimana Kinara adalah orang yang ia tahu bahwa memang Kinara itu sementara harus tinggal di sini. Tentu saja bukan hanya tinggal sementara, melainkan seterusnya. Maka dari itu dia harus ngobrol bersama Jeffrey dan juga istrinya Astrid seperti itu nih guys. Dia mengatakan bahwa Kinara akan tinggal di sini karena Kinara adalah darah daging anaknya Roni. Nah, oleh sebab itu karena darahnya Roni, darah Wardana yang mengalir pada Kinara, tentu saja membuat Pak Arjuna ini berpikir bahwa dia harus tinggal di situ. Dan dia ingin menguasai tentunya ya Kinara seperti itu. Dan tentu saja hal tersebut membuat kaget Mama Astrid dong ya. Apalagi memang Mama Astrid sudah dari dulu mengetahui hal itu, tidak berkeinginan ingin merebut dari tangannya Miranti. Memang menurutnya Pak Arjuna ini kan Miranti sama Pak Sasu lagi ada di ICU dan gak mungkin juga mereka akan merawatnya. Maka dari itu tinggal aja di rumahnya Wardana seperti itu. Apalagi toh itu kan juga rumahnya, makanya dia ingin membantu ya sebagai penggantinya Brian seperti itu nih guys. Nah, Brian itu memang pada waktu itu memang melihat di situ adalah dedinya Jeffrey seperti itu, dan benar kok dia yakin kok di situ yang teleponan adalah dedinya Jeffrey seperti itu, dan dia yakin betul itu adalah dedinya seperti itu, dan nggak mungkin salah dia karena dia benar-benar hafal itu adalah suaranya dedinya, itu adalah mobilnya dedinya, nggak mungkin seperti itu meninggal. Namun tetap saja ya Om Tinada ini berpikiran bahwa memang sudah meninggal seperti itu. Dia diyakinkan bahwa memang sudah meninggal, padahal secara fakta membuktikan masih hidup. Namun hanya saja karena dia tidak pengen kehilangan hak asuh tentunya ya Brian dari tangannya, otomatis membuat dia harus sangat berbohong sekali nih guys. Kasihan Brian yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Brian harus dibohongin, Brian yang tidak bisa ketemu Kinara secara setiap hari, Brian tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarganya nih guys, yang membuat dia sangat sedih tentunya ya guys ya. Maka dari itu dia sengaja membohongi Brian terkait kematian dari dedinya, karena itu saja adalah orang yang mungkin mirip seperti itu. Yang namanya orang yang mirip kan banyak, jadi nggak mungkin sama. Nah, sementara itu ada Novia yang berusaha untuk membujuk Tami, sehingga Tami ini akhirnya makan roti bakar margarin ditaburi
gula seperti itu sehingga rasanya enak sekali, dan itu adalah makanan kesukaan dia waktu dia ada di panti bersama dengan Novia. Novia tahu apa yang harus dia lakukan nih guys. Maka dari itu dia ngomong tuh kepada Tami, ayolah untuk dimakan seperti itu. Nah, berkat bujukannya Novia lah, dia berhasil tersenyum, dia berhasil makan, dan Novia senang banget ketika melihat kembali bahwa sahabatnya Tami itu seneng makan sampai habis loh rotinya bakar seperti itu, dan akhirnya membuat dia tersenyum. Hakim senang karena dia tersenyum, karena tidak lagi cemberut, tidak lagi sedih dan mau makan. Dia akan berpikir bahwa dia akan membuatkan roti bakar yang banyak setiap hari seperti katanya, tidak usah aja. Akhirnya terjadi sesuatu hal yang namanya senyum kembali di hatinya Tami setelah sekian lama dia sedih pasca operasi yang dia harus diamputasi kakinya guys. Namun memang berkat Novia lah semua itu terjadi, dan tentu saja hal tersebut sangat luar biasa sekali. Ya, Novia itu baiknya. Lagi dan lagi kembali kepada Pak Arjuna yang ingin menguasai Kinara dari tangannya, karena dia percaya bahwa dengan mengambil hak asuhnya itu adalah hal yang baik. Karena memang pada waktu itu berkat ketidurannya Miranti, anaknya sendiri itu harus kecelakaan, dan sekarang Miranti dan Pak Samsul itu ada di rumah sakit di ICU, tidak sadarkan diri. Maka dari itu dia pengen mengambil hak asuhnya, dan tersebut membuat Jeffrey dan juga keluarga ini bingung dong ya. Memang Mama Asid berusaha untuk meyakinkan Pak Arjuna. Namun lagi-lagi Pak Arjuna ini susah diajak ngomong ya guys ya. Karena memang ego dia sangat besar sekali dan kemauannya sangat besar sekali. Namun memang di situ Mama Asid berusaha untuk mengonvinskan papanya tersebut untuk tidak mengambil hak asuhnya. Karena walau bagaimanapun sebagai seorang ibu tidak akan rela. Mungkin saat ini dia lagi di ICU, namun ketika nanti terbangun dari ICU, dari koma dia akan sadar dan melihat anaknya Kinara tidak ada, dan justru malah direbut dari tangannya. Dan pastinya itu akan sangat sakit sekali. Mana ada orang tua apalagi ibu yang pengen merasakan kesedihan seperti itu. Namun ya tentu saja kesedihan itu tidak dipedulikan ya guys ya oleh Pak Arjuna, karena Pak Arjuna ini berharap atas keinginan dia seperti itu. Dia maunya seperti itu, selalu bikin orang sedih, sengsara ya kan. Dia pengen mengambil hak asuhnya gitu loh. Padahal Novia yang mengandung buah hatinya Jeffrey justru malah diusir dari rumah ya kan. Memang Pak Arjuna ini benar-benar sangat egois sekali. Dia tidak memikirkan orang di sekitarnya, dia memfitnah, dia mengadu domba Jeffrey dan Novia sehingga hubungannya tidak baik. Dan kemudian dia ditelepon oleh pengacaranya Lucky guys, yang mengatakan dia pengen ketemu dengan pengacaranya seperti itu karena ingin membahas segala sesuatu yang penting terkait hak asuh dari tangannya Miranti seperti itu. Dia ingin mengajukan gugatan untuk bisa mengambil hak asuh tersebut. Nah, oleh karena itu, karena dia repot, makanya diudahi saja. Untuk nanti kita bahasnya lagi nanti seperti itu. Namun menurut Mama Asid hal tersebut belum selesai ya guys ya, karena dia percaya bahwa apa yang dilakukan papanya itu tidak benar. Pak Arjuna ini nggak benar melakukan hal tersebut. Walaupun Mama Asid ada istrinya, namun saja ya Pak Arjuna ini tidak mendengar seperti itu loh guys. Tidak mendengar dari anaknya Jeffrey yang ngomong apa, gak mendengar dari istrinya juga mau apa, bikin pusing semua keluarganya itu Pak Arjuna itu nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada Novia nih guys yang sedih. Dia benar-benar sedih dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebab masalah yang terjadi dalam keluarganya sendiri, orang yang mencelakakan keluarganya tersendiri juga ternyata membuat Tami itu harus diamputasi kakinya gara-gara kecelakaan, dan orang itu adalah laki-laki yang meneror keluarganya Pak Arjuna. Karena orang tersebut itu jahat sekali. Siapa ya orang-orang itu? Kok bisa ya membuat Tami itu memang harus diamputasi? Bahkan keadaan dengan suami pun juga tidak baik lagi nih guys. Ya ampun, pasca kecelakaan itu membuat Novia itu banyak masalah. Mamanya memang baru tahu dari Jeffrey ya guys ya. Memang kehidupan dia setelah ditinggal mamanya banyak terjadi hal yang luar biasa. Novia yang dianggap Jeffrey adalah pergi, namun itu adalah salah yang sangat besar sekali nih guys. Nah sementara Pak Cahyo ini mengabarkan kepada Pak Umar mengenai tentang Bu Asid yang sudah kembali lagi ke rumah nih guys. Nah di situ karena mendengar bahwa Umar itu ngomong terkait Astrid, kemudian dikonvinskan, dia nanya kepada Pak Umar dulunya kerja di mana sebelum kerja bersama dengan
Om Manilam ternyata kerja dengan Pak Wardana, Pak Arjuna, seperti itu, pemilik VSTV. Padahal itu semua hanya dijadikan alasan saja ya buat Om Manilam untuk bisa memecat Pak Umar. Karena nantinya kalau ketahuan dia tahu bahwa ternyata Tony atau Brian itu ada di rumahnya, gawat, nanti bisa diberitahu untuk keluarganya, jangan sampai merebut hak asuhnya tuh. Om Manilam pun juga jahat nih guys ya. Brian yang ingin bertemu dengan keluarganya sampai tidak bisa ya, karena disembunyikan tuh sama ini. Nah sementara itu ada Pak Danang nih guys, dimana Danang itu yang sengaja disekap oleh Pak Bagas. Pak Bagas bilang kepada sopirnya ya untuk mengawasi dia, jangan sampai dia kabur. Nah kalau kabur pukul saja seperti itu, sakiti saja seperti itu ya, karena jangan sampai dia kabur seperti itu, karena kalau kabur bahaya sekali tentunya. Nah Pak Danang ini bingung nih guys, apa yang harus dia lakukan. Dia ditawan oleh Pak Bagas karena Pak Bagas bukanlah orang yang sangat baik, dan dia memang menyesal telah mengenal Pak Bagas, dimana Pak Bagas dulunya mengirimi dia banyak uang, makanya dia berniat ingin melakukan tindak kejahatan. Kalau tahu pada akhirnya akan seperti ini, menyesal dan tidak akan mungkin mengambil tawaran tersebut karena membuat orang gelap mata karena uang. Nah dia sedih, tapi yang paling dia senang adalah Bu Asih sudah kembali kepada keluarganya. Pak Arjuna ini memang tidak main-main nih guys. Dia memang sengaja walau bagaimanapun dia pengen membuat hak asuhnya Kinara itu jatuh dari tangannya. Kalau sampai Kinara itu menjadi milik keluarganya karena darah Wardana mengalir pada dirinya, itulah keinginan dia guys. Makanya dia benar-benar minta kepada Pak Lucky selaku pengacaranya untuk mengusahakan, dan Pak Lucky pun sudah melakukan yang terbaik nih guys. Bahkan memang kondisinya Miranti, Pak Samsu yang ada di rumah sakit dijadikan alasan untuk memegang memegang Kinara untuk bisa tinggal selamanya. Makanya dia bisa mengajukan gugatan tersebut. Apalagi kondisinya Jonathan yang pada waktu temperamental juga dijadikan alasan untuk bisa memiliki hak asuh tersebut. Dan tentu saja hal tersebut dijadikan momen agar dia bisa menang gugat dan memiliki Kinara menjadi keluarganya Wardana seperti itu. Nah sementara itu ada Novia nih guys yang mengajak sahabatnya untuk jalan-jalan, dan Rizka tentunya seneng dong ya karena mau jalan-jalan shopping seperti itu. Padahal nggak diajak shopping karena Novia tahu kan lagi menghemat uang, makanya diajaklah ke taman saja nih guys. Dia seneng ya guys ya walaupun diajak ke taman, walaupun sebenarnya pengen ke mall, namun ya pengen bareng-bareng seperti itu. Namun sebelum itu dia harus di makeover terlebih dahulu nih guys supaya dia lebih baik. Masa ke taman aja kayak gitu ya, walaupun jalan-jalan tapi kan harus tetap fit kan ya. Nah sementara itu nih guys ada mamanya nih guys yang shock mendengar banyak masalah yang terjadi keluarganya setelah ditinggal lama. Masalah keluarganya Jeffrey, masalah istrinya Jeffrey. Maka dari itu mamanya masih belum selesai ngomong kepada Jeffrey, apalagi yang pengen diobrolkan seperti itu terkait tentang istrinya Novia seperti itu. Apa benar istrinya Novia ini yang pengen menggugat dia bercerai seperti itu? Kenapa? Dia tanya kepada Jeffrey seperti itu. Namun Jeffrey pun juga tidak tahu seperti itu pada awalnya. Karena memang Mama Ase tidak percaya. Walau bagaimanapun dia tidak mungkin. Novia itu kan mencintai Jeffrey dengan sangat tulus. Jadi sangat tidak mungkin bagi dirinya untuk bercerai dengan Jeffrey, itu tidak mungkin. Ya, apalagi memang Jeffrey ini juga kemakan omongan papanya. Dia tidak tahu bahwa yang mengejar dirinya adalah papanya. Dia hanya diadu domba seperti itu. Namun memang Bu Asih tetap saja tidak percaya dan dia yakin bahwa memang Novia itu baik dan mencintai Jeffrey. Namun dibuktikan bukti bahwa Novia yang chat bahwa dia ingin berniat cerai dengan suaminya Jeff seperti itu. Nah mendengar dan melihat chat tersebut tentu saja membuat Mama Asih ini shock ya guys ya. Namun walau bagaimanapun Mama Asih ini tetap tidak percaya bahwa itu adalah Novia. Karena walau bagaimanapun Novia kan mencintai Jeffrey. Dan apakah mungkin seorang Novia melakukan hal tersebut? Makanya dia pengen ngomong secara langsung nanti ketemuan. Dan makanya dia mau menelpon nih guys, mau menelpon Novia terlebih dahulu untuk diyakinkan benar gak itu yang chat Novia. Namun ternyata itu di blok nomornya guys. Padahal yang ngeblok itu adalah Pak Arjuna itu sendiri karena itu bukannya nomornya Novia. Namun Jeffrey masih belum mengetahui. Memang masih belum percaya saat ini, memang masih belum percaya. Bahkan Mama Asih tetap akan
mencari tahu kebenarannya terkait Novia ingin bercerai dengan Jeffy atau tidak, mau ketemuan secara langsung nih guys.